فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh wa aminu ala wahyi wa muballighun nasi syar'a ma taraka khairan illa dallal ummata alaih wa la syarran illa haddaraha min. Wa salawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, berbahagialah kita semua atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua saat ini. Maka wajib bagi kita untuk mensyukuri semua kenikmatan tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan nikmat berikutnya kepada kita semua dan memberikan kebahagiaan yang sebenar-benarnya kebahagiaan, kesuksesan yang sebenar-benarnya kesuksesan ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia maupun kelak pada hari kiamat, yaitu di akhirat kita. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, kekuatan kepada kita semua untuk menteladani akhlak yang dimiliki ataupun akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu bentuk kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena sebab itulah konsekuensi dari semuanya adalah kita ditekankan dan diharuskan untuk menelaah dan mempelajari tuntunan-tuntunan, pedoman-pedoman yang dipesankan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Dan itu semuanya adalah wahyu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sebab itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dan melontarkan pertanyaan kepada kita semua kelak pada hari kiamat dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yaitu kesehatan dan kesempatan, yaitu waktu luang. Apakah kita gunakan untuk mencari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak, ataukah sebaliknya? Apakah kita gunakan kesehatan dan kesempatan yang kita miliki saat ini untuk mempelajari, membaca, menghayati, mentadaburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ketahuilah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semua usaha yang kita lakukan, semua upaya yang kita lakukan, semua kata, kalimat yang kita dengar, yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita hayati, yang kita tadaburi, yang kita amalkan, maka itu semua akan mempengaruhi kedudukan kita, derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Maka tamaklah kalian, maka tamaklah kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada untuk mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk menjadi seorang muslim ataupun muslimah yang terdepan dalam mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka para sahabat yang selalu melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selalu motivasi ataupun orientasi dalam beramal adalah mengharap surga Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sedikitnya hasrat mereka, kepedulian mereka akan kenikmatan dunia. Tak masalah ketika mereka tidak mendapatkan dunia, akan tetapi yang menjadi permasalahan, dan itu adalah permasalahan yang besar, tatkala seseorang tidak mendapatkan jatah ataupun kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala wal muslimat, alhamdulillah ini adalah kajian yang sangat mulia. Materi yang ingin kita sampaikan tentang perkara yang amat sangat agung,
yang dengannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke bumi ini. Maka sepatutnya kita semua untuk berusaha semaksimal mungkin mempelajarinya dan menghafal apa saja akhlak-akhlak yang mulia menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Begitu berusaha semaksimal mungkin untuk mengaplikasikannya, merealisasikannya, mengamalkannya. Tentunya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dan kekuatan agar kita bisa mudah untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan yang telah kita pelajari. Langsung saja apa yang sudah kita sampaikan kemarin dari pernyataan pengarang kitab ini, Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah rahmatan wasi'ah, seorang ulama yang sangat alim, memiliki ilmu yang amat sangat luas, memiliki kepribadian yang begitu baik, sehingga beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah menorehkan karya tulis ilmiahnya kepada kita semua, dan kita betul-betul mendapatkan banyak sekali faedah pelajaran yang bisa memberikan kesuksesan dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang mana kemarin kita sudah membaca 2 paragraf dari pasal yang ke-10 kaitannya dengan kepribadian dermawan ataupun kemurahan hati. Akhlak mulia dari seorang yang memiliki kemurahan hati ataupun memiliki sifat dermawan. Sebaliknya ataupun lawan katanya adalah pelit, bakhil ataupun asyahih atau syuh, kikir kalau kita terjemahkan kemarin. Yang sudah kita jelaskan secara gamblang dan detail perbedaan antara bakhil yang kita terjemahkan ke Indonesia adalah pelit, kemudian syuh dalam bahasa Arabnya kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kikir. Sangat-sangat jelas dan gamblang, yang pada intinya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari penyakit asyuh, yaitu kekikiran. Ketika seorang memiliki penyakit di jiwanya yaitu asyuh, syahih, kekikiran, maka secara otomatis dia akan berpindah kepada akhlak yang buruk berikutnya yaitu al-bakhil, pelit.